Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang telah dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan bahasan pekan yang lalu berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Kita akan lanjutkan dengan bahasan yang saya beri judul telaah hadis perhitungan masa-masa kejayaan Islam kembali menjelang kiamat. Pada bahasan yang lalu telah disampaikan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang tanda-tanda dekatnya kiamat, di antara hikmah atau salah satu hikmah yang penting, manfaat yang penting adalah pengabaran dari Nabi tentang kejayaan Islam di masa mendatang, di mana umat manusia saat itu berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa, apabila telah datang waktunya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masa kejayaan Islam, maka berbondong-bondonglah orang memeluk memasuki agama Islam. Dan itulah kabar yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan hadis-hadisnya. Di antara kabar tersebut juga tercantum di dalam surat An-Nur ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai janji darinya untuk memberikan kejayaan kepada umat Islam di masa depan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-55 yang artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, akan menjadi jaya di muka bumi. Inilah yang Allah dalam kalimat pertama menyebutkan Allah telah berjanji. Allah menjanjikan kejayaan itu. Dan legalah hati orang-orang mukmin. Dan berbondong-bondong pula mereka manusia untuk memeluk agama Islam. Di dalam ayat yang lain, Bapak Ibu sekalian, dalam surat Al-Fat ayat ke-28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama
cukuplah Allah sebagai saksi. Allah yang menjanjikan ini dan Allah menjadi saksi bukti kebenarannya nanti. Dimenangkannya agama Islam atas semua agama yang di dalam tafsir dijelaskan semua orang manusia berbondong-bondong untuk memasuki agama Islam. Berkaitan dengan masa kejayaan Islam itu dijelaskan oleh Nabi SAW terjadi berkaitan dengan tanda-tanda dekatnya kiamat. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Waktunya, sebagaimana kita telah bahas pekan yang lalu, waktu tentang kapan hari kiamat, harinya wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi Allah telah menyampaikan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tandanya. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Dalam ayat yang lain, di antara tanda dekatnya kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf, wa innahu la ilmu lis-sa'ati fala tamturunna biha wa la tamtarunna biha wattabi'u hada siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya turunnya Nabi Isa akan menjadi tanda dekatnya hari kiamat. Karena itu jangan kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjelaskannya. Inilah jalan yang lurus. Meskipun waktu terjadinya kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasulnya tentang tanda-tanda kiamat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya tentang tanda-tanda kiamat. Sebagaimana pada bahasan yang lalu, tanda-tanda kecilnya secara rinci juga beberapa tanda-tanda besar telah disampaikan. Berkaitan dengan tanda-tanda kiamat ini, Nabi SAW pun telah menjelaskan di antara tanda-tanda itu berapa lama masa masing-masingnya. Artinya menjelaskan terkait dengan waktu-waktunya. Sesungguhnya perhitungan waktu Allah telah tetapkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pentingnya waktu. Dalam surat Al-An'am ayat 96, dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan waktu. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kita telah diajarkan oleh Allah tentang perhitungan waktu melalui cara mengikuti perputaran matahari dan bulan. Berkaitan dengan perhitungan waktu, Allah juga cantumkan di dalam Al-Quran terkait dengan orang-orang yang berada di dalam goa, yang ditidurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Kahfi, ini mohon maaf bukan surat Al-An'am tapi surat Al-Kahfi. Walabithu fi kahfihim thalatha mi'ata sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam goa, pemuda-pemuda Kahfi ini
yang sedang dikejar-kejar oleh penguasa zalim pada masanya. Mereka kemudian bersembunyi di dalam goa. Mereka Allah tidurkan selama 300 tahun dan atau ditambah 9 tahun lagi jadi 309 tahun. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, pengungkapan waktu di dalam surat Al-Kahfi ini, yakni dengan penjelasan mereka ditidurkan 300 tahun atau 309 tahun, yakni ditambah 9 tahun lagi, adalah konversi saja waktu kalender perhitungan dengan kalender Masehi ke dalam waktu perhitungan dengan kalender Hijriyah. Ya. Perbedaan waktu kalender Hijriyah dengan kalender Masehi itu berbeda 11 hari per tahun. Ya, nyatanya berbeda 11 hari per tahun. Lebih pendek Hijriyah. Tahun Hijriyah lebih pendek 11 hari dibanding hitungan tahun 1 tahun Masehi. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dua perhitungan ini sekaligus di dalam ayat. Bahwa Ashabul Kahfi tidur 300 tahun kalau menurut perhitungan kalender Masehi. Bila dihitung dengan kalender Hijriyah, dia tidurnya 309 tahun. Ya, boleh diuji hitungan ini bahwa kalender Hijriyah dan Masehi berbeda 11 hari. Ternyata apa yang Allah ungkapkan ini benar. Ya, tidak salah. Dia mengkonversikan antara kalender Masehi dengan kalender Hijriyah. Allah lah yang menciptakan waktu, Allah pula yang mengenalkan waktu kepada hamba-hamba. Di dalam ayat yang lain surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan tentang waktu yang menjadi prediksi yang diberikan atau Allah turunkan kepada Nabi SAW memberi kabar gembira kepada kaum muslimin saat itu di mana Nabi masih hidup. Allah berfirman, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang mau diservis juga hari ini. Ada juga yang mau diservis. Selain saya, ada janji juga. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Jadi saat Nabi SAW berada saat itu di Mekah, terjadilah peperangan antar dua negara besar di masa itu, yaitu Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Kemudian Romawi kalah melawan Persia ini. Maka kaum muslimin yang ada di Mekah saat itu merasa sedih. Kenapa? Karena di masa itu mereka lebih dekat kepada kaum Romawi yang ahli kitab dibanding dengan Persia yang saat itu menyembah api. Kerajaan Persia di masa Nabi adalah kerajaan yang menyembah api. Sedangkan Romawi saat itu adalah Nasrani, ahli kitab. Maka kaum muslimin di Mekah merasa lebih dekat dengan ahli kitab dibanding dengan penyembah api. Maka ketika Romawi dikalahkan oleh Persia, mereka bersedih. Kemudian Allah hibur mereka dengan turunnya ayat ini. Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat. Dan mereka, yakni bangsa Romawi, sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Nabi kemudian menjelaskan 8 tahun. 8 tahun ke depan Romawi akan balik mengalahkan Persia. Bagi Allah urusan sebelum dan sesudah mereka menang.
Di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki. Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan ternyata benar setelah 8 tahun, sebagaimana yang Nabi sampaikan untuk menafsirkan ayat ini, kaum Romawi berhasil mengalahkan Persia, dan saat itu kaum muslimin bergembira sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Nah, ini berkaitan dengan prediksi waktu yang Allah juga kabarkan di dalam Al-Quran, dan juga Nabi SAW telah ungkapkan pula dalam beberapa hadisnya tentang prediksi-prediksi waktu. Di dalam hadis Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa menetap kamu dibanding dengan umat-umat yang telah berlalu. Menetap maksudnya di muka bumi. Sesungguhnya masa hidup di muka bumi bagi kamu, umat Nabi Muhammad, dengan umat-umat yang telah berlalu, seperti jarak waktu antara sholat asar hingga terbenam matahari. Ini penggambaran Nabi SAW berkaitan dengan waktu di masa sekarang yang kita sedang hidup ini. Sesungguhnya sejak Nabi diutus sampai nanti kiamat, sampai umat Islam ini nggak ada, itu antara asar sampai maghrib. Sedangkan waktu sebelumnya itu adalah umat-umat terdahulu sejak Nabi Adam sampai menjelang Nabi Muhammad SAW. Karena dalam putaran hitungan hari, dalam hitungan hari Hijriyah, itu sedikit berbeda dengan hitungan hari Masehi. Kalau hari Masehi dimulai pukul 00, yakni tepat setelah jam 12 malam atau jam 24 malam, pukul 00 mulai waktu masuk waktu hari, berakhir pukul 24 dini hari itu. 24 malam berikutnya. Jadi 24 jam dihitung dari pukul 00 sampai pukul 12 malam. Sedangkan hitungan hari Hijriyah dihitung pukul 00-nya itu seazan maghrib. Pas azan maghrib itu waktu 00 sebenarnya waktu Hijriyah. Kemudian berakhir menjelang azan maghrib hari berikutnya. Hitungan hari 24 jam. Dari maghrib ke maghrib. Sedangkan Masehi dihitung dari tengah malam. Ya, sampai tengah malam berikutnya. Nah, sehingga penggambaran Nabi SAW ini, saya berikan satu ilustrasi tentang jam. Karena Nabi menyebutkan antara asar dan maghrib. Jadi waktu pergantian hari itu pukul 6 kurang lebihnya. Disinilah kaum atau Nabi Adam beserta kaumnya. Terus berlanjut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kurang lebihnya jam 3 sore di waktu asar. Nabi Muhammad diutus di sini, kemudian Nabi Muhammad dilanjutkan dengan umatnya terus berjalan sampai waktu maghrib, itulah hari kiamat. Inilah yang digambarkan oleh Nabi dalam hadisnya yang dibacakan. Sesungguhnya masa menetap kamu dibanding dengan umat-umat yang telah berlalu adalah seperti jarak waktu antara sholat asar, yakni kurang lebih jam 3 tadi, hingga terbenam matahari, yakni waktu maghrib. Nah, yang merah dalam gambar jam ini, ilustrasi jam ini,
adalah umat-umat terdahulu dari sejak Adam sampai menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang biru inilah masa Nabi Muhammad hingga berakhirnya masa umat Nabi Muhammad SAW di masa depan. Jadi waktunya amat pendek. Selanjutnya Bapak Ibu, kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, hari yang terbit matahari padanya yang paling baik adalah hari Jumat. Kenapa? Karena pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu, yakni pada hari Jumat pula, ia dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Tapi Jumat yang mana hanya Allah yang mengetahui. Tapi ditentukan oleh Nabi, dikabarkan terjadinya hari Jumat. Turunnya Nabi Adam hari Jumat, dan Allah berhentikan fungsi bumi dengan kiamat pada hari Jumat. Kemudian dalam hadis berikutnya, terkait dengan hadis di atas, Imam Suyuti menyatakan bahwa perhitungan umur dunia dihitung sejak dikeluarkannya Nabi Adam, diturunkannya Nabi Adam ke bumi hingga saat kiamat, dari hari Jumat ke hari Jumat, yaitu berlalu selama 1 pekan, ya 1 pekan atau 7 hari. 7 hari yang dimaksud 7 hari akhirat. Sedangkan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat As-Sajdah ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, urusan itu naik kepada Allah dalam 1 hari yang kadarnya 1000 tahun menurut perhitunganmu. Konversi hari di sisi Allah dengan hari di muka bumi, 1 hari di akhirat atau di sisi Allah seperti 1000 tahun di dunia. Maka bila 7 hari, maka Imam Suyuti menafsirkan 7000 tahun. Dari sejak turunnya Nabi Adam ke muka bumi hingga kiamat, dalam hitungan 7 hari di sisi Allah adalah 7000 tahun di muka bumi. Lebih lanjut, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya menyebutkan bahwa Nabi SAW dikabarkan untuk umat Nabi Muhammad SAW diberi tambahan waktu 500 tahun. Disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya berharap, yakni Nabi SAW, agar umatku tidak akan lemah di depan Tuhan mereka, yakni agar bisa memperpanjang ibadah mereka dengan mengundurkan atau mengulurkan umur mereka selama 1/2 hari. Kemudian Sa'ad, yakni sahabat Nabi, ditanya orang, berapa lama 1/2 hari itu wahai Sa'ad? Sa'ad menjawab 500 tahun. Karena di sisi Allah 1 hari adalah 1000 tahun. 1/2 hari di sisi Allah berarti 500 tahun di muka bumi. Sehingga Ibnu Hajar menafsirkan atau menjelaskan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pula oleh Imam Suyuti, bahwa total umur dunia sejak Nabi Adam diturunkan sampai kiamat adalah 7500 tahun. 7500 tahun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah
dihitungkan atau ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Musayyuti bahwa sejak Adam hingga nanti kiamat waktu di muka bumi ini berlangsung selama 7.500 tahun. Kemudian Imam Suyuti mengungkapkan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa umur Adam adalah 1000 tahun. Umur Nabi Adam di muka bumi 1000 tahun. Antara Adam dan Nuh ada 1000 tahun. Antara Nuh dan Ibrahim ada jarak 1000 tahun. Antara Ibrahim dengan Musa ada jarak 700 tahun. Antara Musa, yakni kelahiran Musa dengan Nabi Isa ada jarak 1500 tahun. Sedangkan antara Isa dengan Nabi kita ada 600 tahun. Dari penyebutan tahun-tahun ini di masa sebelum Nabi SAW, maka dapat diuraikan atau dijelaskan dalam urutan sebagai berikut. Sesuai dengan penjelasan Nabi tadi, Imam Suyuti menjelaskan waktu-waktu berikut. 1 pekan dari Adam sampai kiamat ditambah 500 tahun ada 7.500 tahun. Itulah umur sejak Adam diturunkan sampai kiamat. Umur bumi sejak Adam diturunkan sampai kiamat. Kemudian Adam umurnya 1000 tahun. Jarak Adam sampai Nuh 1000 tahun. Jarak Nuh sampai Ibrahim 1000 tahun. Jarak Ibrahim sampai ke Musa 700 tahun. Jarak Musa sampai ke Isa 1500 tahun. Jarak Isa kepada Nabi Muhammad 600 tahun. Kemudian Nabi Muhammad sampai kiamat kita masih perlu menunggu dan menghitung. Karena belum dikabarkan. Hanya dikabarkan oleh Nabi dengan ilustrasi waktu antara asar sampai maghrib. Saya ulang sedikit penjelasan ini dari Imam Suyuti. Sesuai dengan hadis yang telah dijelaskan tadi, umur Adam 1000 tahun. Jarak antara Adam Nuh 1000 tahun. Jarak antara Nuh dan Ibrahim 1000 tahun. Jarak Ibrahim dengan Musa 700 tahun. Jarak Musa dengan Isa 1500 tahun. Jarak Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Kemudian sisanya jarak Nabi Muhammad hingga kiamat yang belum kita dapatkan. Berarti bila umur sejak Adam diturunkan sampai kiamat 7.500 tahun, berarti sisa waktu antara asar sampai maghrib itu yang digambarkan oleh Nabi SAW dapat kita duga atau kita prediksi 1.700 tahun. Dari mana 1.700 tahun? Dari waktu 7.500 tahun total waktu Adam sampai kiamat dikurangkan dengan total waktu antara Adam sampai jarak Nabi Muhammad SAW diutus, maka sisanya antara Nabi Muhammad yang digambarkan tadi, yakni waktu asar, dan kiamatnya waktu maghrib, berlaku waktu 1.700 tahun. Selanjutnya, Nabi SAW juga mengabarkan tentang kurun waktu kejadian tanda kiamat, terbitnya matahari dari barat sampai hancurnya bumi. Jadi saat terbit matahari dari barat itu masih ada kehidupan. Berapa lama kehidupan sampai bumi dihancurkan Allah? Ada 120 tahun. Sesuai dengan hadis Nabi SAW berikut, manusia akan menetap setelah terbitnya matahari dari tempatnya terbenam selama 120 tahun.
Jadi nanti matahari terbit dari barat, tidak dari timur lagi. Dan itu masih ada kehidupan manusia di muka bumi selama 120 tahun baru Allah hancurkan bumi. Maka dari keterangan hadis sahih ini, Imam Suyuti juga menetapkan hitungannya. Umur tadi, umur umat Nabi Muhammad, yakni dari Nabi SAW diutus, ada 1.700 tahun sampai kiamat. Kemudian ada masa di mana matahari sudah berterbit dari barat, itu ada sebelum sampai hancurnya bumi 120 tahun. Berarti dari Nabi Muhammad sampai matahari terbit dari barat ada waktu 1.580 tahun. 1.700 dikurangi 120. Ya, jadi 1.580. Nah, ini dari dalil-dalil hadis sahih semuanya. Kemudian saya coba gambarkan tentang 1.580 tahun ini dalam urutan penjelasan tadi. 5.800 tahun itu masa yang sudah berlalu sebelum Nabi Muhammad. Itulah yang digambarkan dari awal hari Maghrib sampai besoknya waktu asar. Itu 5.800 tahun. Dari mulai Adam diturunkan ke muka bumi sampai diutusnya Nabi. Kemudian dari Nabi Muhammad sampai kiamat tadi 1.700 tahun. Ini matahari terbit dari barat. Ada waktu 120 tahun sampai menjelang kiamat. Dan antara Nabi Muhammad sampai matahari terbit dari barat ada 1.580 tahun. Dan saat ini kita berada pada wilayah, yaitu jarak waktu antara Nabi Muhammad hingga matahari terbit dari barat. Kita sudah mendapatkan Nabi Muhammad sudah lahir 1.400-an tahun yang lalu, dan kita ke depan telah dikabarkan bahwa matahari akan terbit dari barat, dan itu belum terjadi saat ini. Kita berarti berada di wilayah, hidup di wilayahnya. Tapi sampai di mana kita bisa lanjutkan penjelasan Nabi SAW yang ditafsirkan oleh Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar. Saat ini umat Islam sudah berumur 1.445 tahun sejak hijrah Nabi, dan Nabi berhijrah pada umur Nabi saat itu 53 tahun. Jadi kalau kita hitung umur sejak lahirnya Nabi hingga hari ini, itu telah berlangsung waktu 1.498. 1.498 sejak Nabi lahir hingga saat ini. 1.000 telah berlangsung waktu 1.498. Maka kita bisa gambarkan berikutnya. Jarak waktu antara lahir Rasulullah SAW sampai kiamat 1.700 tahun seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian jarak Rasulullah hingga saat ini adalah 1.498 tahun. Jarak antara matahari terbit dari barat hingga kiamat ada 120 tahun. Sehingga kita saat ini hingga matahari terbit dari barat. Kenapa matahari terbit dari barat disebut akhir umur umat Islam? Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Hadis Imam Muslim.
Sesungguhnya Allah akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari Sutra, dari arah negeri Yaman. Maka tidak seorang pun karena angin tersebut yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada iman walau seberat biji zarrah, kecuali akan dicabut ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kabar dari Nabi saat matahari terbit. Setelah matahari terbit dari barat, Allah mengangkat dan mewafatkan seluruh orang yang beriman di muka bumi. Yang Allah sisakan hanya orang-orang yang tidak beriman. Yang beriman, walau sebesar zarrah, Allah matikan. Nah, inilah yang dijadikan dalil bahwa saat matahari terbit, Allah wafatkan orang-orang beriman. Sehingga itulah yang dinyatakan akhir umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berapa lama antara saat ini dengan matahari terbit dari barat? Kita bisa hitung dengan prediksi waktu yang diungkapkan oleh Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar tadi. Maka kita menunggu waktu matahari terbit dari barat dari hari ini adalah 82 tahun. 82 tahun ke depan matahari akan terbit dari barat. Ini berdasarkan hitungan-hitungan dari hadis Nabi SAW yang dirumuskan oleh seorang ulama besar, dua ulama yang memiliki pemahaman yang sama, yaitu Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Sehingga sisa umur umat Islam dari saat ini hingga matahari terbit dari barat 82 tahun. Peristiwa-peristiwa akan terjadi dalam masa 82 tahun ke depan. Di antaranya diungkapkan dalam hadis sahih Imam Muslim. Sesungguhnya kiamat tidak akan datang sampai kamu melihat 10 tanda besar sebelumnya. Beliau menyebut munculnya asap, munculnya dajjal, binatang yang keluar dari perut bumi, terbitnya matahari dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, terjadinya gempa di timur, di barat, dan Jazirah Arab, dan keluarnya api dari negeri Yaman. Inilah tanda-tanda besar yang diungkapkan oleh Nabi SAW tentang dekatnya kiamat. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita rincikan berkaitan dengan waktu yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan tanda-tanda besar tadi. Yang pertama, munculnya Al-Mahdi, yakni pemimpin kaum muslimin di dunia. Akan ada pada umatku Al-Mahdi. Jika masanya pendek, dia memerintah selama 7 tahun. Jika tidak, maka 9 tahun. Maka Nabi memprediksi umur Al-Mahdi sejak kemunculannya adalah 7 sampai 9 tahun. Pada masa itu umatku akan mendapatkan kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Inilah kejayaan yang Allah janjikan tadi. Mereka akan memperoleh banyak makanan, mereka tidak akan menyimpannya. Pada saat itu harta begitu melimpah. Bahkan ada seorang yang mengatakan, wahai Imam Mahdi, berilah sesuatu. Lalu beliau mengatakan, ambillah. Kemakmuran terjadi. Inilah masa kejayaan kaum muslimin di dunia. Di masa Al-Mahdi yang berlangsung paling lama 9 tahun. Kemudian dikabarkan pula tanda berikutnya oleh Nabi yang juga dikaitkan dengan waktu. Sehingga Imam Suyuti mencoba menghitung, merumuskan waktu ini.
Dari Abdullah bin Bisr, jarak antara Malhamah dan penaklukan Konstantinopel adalah 6 tahun, dan Dajjal muncul pada tahun ke-7. Tahun ke-7 Dajjal muncul, yakni tahun ke-7 setelah kemunculan Al-Mahdi. Kemudian dilanjutkan kabar tentang Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis sahih Imam Muslim, kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa lama Nabi Isa itu hidup dan tinggal di muka bumi?" Nabi bersabda, Nabi Isa hidup di muka bumi setelah turunnya kembali selama 40 hari. Sehari seperti 1 tahun, sehari seperti 1 bulan, sehari seperti 1 minggu, lalu sisa hari-harinya seperti hari-hari kalian. Kami kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sehari seperti 1 tahun, apa kita cukup sholat sehari saja?" Nabi menjawab, "Tidak, tapi ukurlah seperti hari-hari biasa." Maaf, ini adalah tentang Dajjal, waktu Dajjal, bukan Nabi Isa. Ya. Waktunya Dajjal. Dajjal menurut hadis di atas muncul pada tahun ke-7 pemerintahan Al-Mahdi, dan lama masa kemunculannya selama 40 hari, yang Nabi memberikan satu gambaran, 1 hari sama dengan 1 tahun, 1 hari 1 bulan, 1 hari 1 minggu, sisanya 37 hari seperti hari-hari kalian. Sehingga diperkirakan waktu Dajjal hidup sejak munculnya Dajjal ini hanya bertahan 1 tahun, 2 bulan, 14 hari. Berikutnya tentang Nabi Isa alaihissalam. Dajjal akan keluar di tengah Yahudi Asfahan hingga mencapai Madinah. Ia singgah di perbatasannya. Saat itu Madinah memiliki 7 pintu. Pada tiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Maka penduduk Madinah yang jahat bergabung dengan Dajjal. Sehingga bila mereka mencapai pintu Lad, nah Lad ini ada di Israel. Pintu Lad, Isa akan turun lalu membunuhnya. Dan sesudah itu Isa akan hidup di dunia 40 tahun sebagai pemimpin yang adil dan hakim yang bijak. Hadis sahih dari Imam Ahmad. Waktunya 40 tahun Nabi Isa turun. Kemudian ada Ya'juj Ma'juj yang mereka akan memerangi Nabi Isa alaihissalam di masa Nabi Isa setelah turun. Bapak Ibu sekalian, dari urutan kejadian-kejadian tanda-tanda besar yang diungkapkan oleh Nabi SAW, disimpulkan oleh para ulama. Yang pertama kita lihat urutan ini saat ini, ya ini saat kita berada, waktu berada kita. Kemudian ke depan akan muncul pertama Imam Al-Mahdi. Berikutnya peperangan yang mengalah atau menghadapi Al-Mahdi. Ya tentu ketika Al-Mahdi ini muncul, mereka akan diperangi oleh negeri-negeri di Jazirah Arab. Sampai nanti terjadinya karomah yang dikabarkan oleh Nabi di Ardul Baita di dekat Madinah. Kemudian setelah itu mereka Al-Mahdi akan berperang melawan Persia, melawan Iran. Ini telah dikabarkan oleh Nabi dan Al-Mahdi mendapatkan kemenangan. Kemudian setelah itu melawan Romawi. Tentu kita bayangkan Amerika, Eropa pasti akan melawan Al-Mahdi. Mereka kemudian Allah pada saat peperangan melawan Eropa muncullah Dajjal. Dan bersamaan dengan munculnya Dajjal, Nabi Isa Allah turunkan untuk membantu Al-Mahdi melawan Dajjal. Maka Allah berikan kemenangan dengan terbunuhnya Dajjal dan penaklukan Eropa. Yang ditandai, dikabarkan oleh Nabi SAW, Roma, Vatikan akan berbondong-bondong
mengikuti ajakan Nabi Isa untuk memeluk Islam, mentauhidkan Allah, dan Nabi Isa mengklarifikasi bahwa dirinya bukan anak Tuhan. Dan mayoritas kaum Nasrani kemudian mengikuti ajakan Nabi Isa. Dan dikabarkan dalam Al-Quran, sungguh kaum Nasrani tidak akan mati di masa Nabi Isa itu kecuali mereka beriman kepada Allah dengan memeluk agama Islam. Itulah saat berbondong-bondongnya manusia memeluk agama Islam. Kemudian setelah itu Al-Mahdi wafat, Nabi Isa kemudian diperangi Ya'juj Ma'juj. Tapi Allah, sebagaimana dalam hadis yang telah diungkapkan di atas, Allah menjaga Nabi Isa dan memberi kemenangan kepada Nabi Isa alaihissalam melawan Ya'juj Ma'juj. Kemudian Nabi Isa meninggal setelah 40 tahun hidup di muka bumi. Setelah Nabi Isa meninggal tidak lama, matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Dan itulah tanda kemudian orang-orang beriman Allah wafatkan sebagaimana kabar dari hadis sahih yang telah diungkapkan di atas. Ini urutan peristiwa tanda-tanda besar kiamat. Kalau dikaitkan dengan hitungan waktu, jarak waktu Al-Mahdi dengan Dajjal telah disampaikan dalam hadis yang diungkapkan di atas 7 tahun. Jarak waktu munculnya Dajjal dengan kematiannya di tangan Isa ibnu Maryam 1 tahun 2 bulan 14 hari. Jarak Isa dan Dajjal kurang dari setahun. Umur Isa 40 tahun. Umat masih tinggal setengah generasi manusia yang disebutkan oleh Nabi dengan Bani Qahtan. Maka Bapak Ibu diringkaskan dalam gambaran ini dari waktu saat ini sampai Al-Mahdi dan berikutnya. Total dari saat ini tadi telah dirumuskan di atas ada 82 tahun berdasarkan rumusan Imam Suyuti dan Ibnu Hajar. 82 tahun sampai matahari terbit dari barat. Saat ini sampai muncul Al-Mahdi kita belum tahu, tapi yang dari dalil-dalil tadi, Imam Mahdi dengan Dajjal 7 tahun, ada dalil hadisnya. Dajjal dan Nabi Isa 1 tahun, ada dalil hadisnya. Nabi Isa turun sampai Nabi Isa wafat, ada 40 tahun, ada dalil hadisnya. Kemudian Bani Qahtan yang akan menggantikan kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam ada 25 setengah generasi, 25 sampai 30 tahun. Baru kemudian matahari terbit dari barat. Maka antara saat ini dengan Imam Mahdi dapat kita hitung secara kasar saja. Ya. Kita jumlahkan semua waktu kemudian menjadi pengurang dari 82 tahun. Antara 4 sampai 9 tahun. Ini dari hitungan-hitungan prediksi yang diungkapkan oleh Imam Suyuti dan Imam Ibnu Hajar, seorang ulama ahli hadis, yang membedah tentang hadis-hadis sahih berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman yang beliau kemudian membuat rumusan tentang waktu-waktunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada firman Allah surat Al-Ahzab ayat ke-63. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat sudah dekat waktunya. Karena tanda-tandanya juga telah diungkapkan dan sebagaimana dalam kajian kemarin, tanda-tanda kecilnya telah banyak yang terjadi. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan sebagai telaah dari hadis-hadis berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman yang dikaitkan oleh Imam Suyuti dan Ibnu Hajar dengan waktu-waktunya. Saya persilahkan Bu Lili memandu bila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Silakan Mbak Bu Ana. Assalamualaikum
Pak Ustadz, Bu Lili, semua Waalaikumsalam jamaah. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buana, silakan. Pak Ustadz, tadi disampaikan menarik sekali ya, saat ini dengan akan kedatangan Imam Mahdi dan kemudian dengan kondisi saat ini di mana Palestina sedang mengalami nakba mungkin ya Pak Ustadz ya, kalau istilah Ya. Israel gitu ya, nakba kedua. Apakah ada kemungkinan Imam Mahdi akan keluar dalam kondisi seperti ini, terus kemudian dikaitkan dengan setiap berapa tahun sekali tuh Pak Ustadz, saya lupa, bahwa akan Allah menjanjikan ada mujadid ya akan, dan sebagian besar yang saya baca gitu ya, atau di mana-mana saya baca, sebagian besar memprediksikan itu akan datangnya di tahun 2024. Ini tahun 2024 kan tahun depan ya Pak Ustadz. Sehingga akhirnya saya berimajinasi atau merangkai dari yang ada, mungkin ya Nakba tadi atau di Palestina kan menjelang 2023 akhirnya Pak Ustadz, mungkin terus berkelanjutan dan akhirnya datanglah Mujadid tadi. Nah, Mujadid tadi apakah Imam Mahdi atau bukan Pak Ustadz? Itu dulu pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, ya. Ya, untuk mujadid yang terakhir ya Al-Mahdi. Yang dimaksud ya. Betul, hadis itu sahih berkaitan setiap 100 tahun Allah akan memperbaharui kondisi kaum muslimin dengan munculnya seorang leader, seorang pemimpin, seorang yang memberi pengarahan yang dikenal dengan mujadid tadi, istilah mujadid. Nah, tetapi 100 tahun yang dimaksud itu tidak harus tepat 100 tahun. Ya, dalam perkiraannya bisa 102, 103 wallahu alam, tapi perkiraannya jarak 1 abad maksudnya. Jarak 1 abad. Jadi, nah berkaitan dengan kondisi sekarang, kemarin ketika kita bahas tentang Al-Aqsa, juga ada janji Allah di dalam surat Al-Isra ya, bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan yang kedua, maka Allah akan hukum mereka dan Allah akan menghancurkan mereka, mengalahkan mereka. Dan itu memang dikaitkan dengan Al-Mahdi, karena yang akan mengalahkan mereka adalah pasukan Al-Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam, yang saat itu Israel diperkuat oleh Dajjal. Kemudian mereka bisa menaklukkan, membunuh Dajjal itu di kota Lud. Dalam hadis disebut kota Lud. Kota Lud itu ada di Israel saat ini, di Tel Aviv. Begitu Pak Buana. Ya, kita sedang menanti realisasi atau tanda-tanda janji Allah Subhanahu wa taala tadi. Pak Ustadz, kalau boleh saya terusin Pak Ustadz ya? Boleh. Nyambung. Nah, saat Al-Mahdi turun, lalu kemudian setelah 7 tahun Al-Mahdi akan Dajjal datang. Kemudian ya kemudian setelah itu diikuti oleh turunnya Nabi Isa untuk memerangi Dajjal, dan Dajjal mati saat Nabi Isa dan Al-Mahdi ya Pak Ustadz ya. Jadi kondisi artinya selama 7 tahun, katakanlah Al-Mahdi sudah turun, selama 7 tahun ke depan itu Israel masih istilahnya belum dihancurkan ya Pak Ustadz ya. Jadi Al-Mahdi itu istilahnya masih penugasannya adalah proses untuk menghancurkan Israel, kurang lebih begitu ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Artinya hancurnya Israel itu di masa Nabi Isa. Jadi artinya Al-Mahdi datang insya Allah di tahun 2024 misalnya, itu adalah masa-masa yang, kalau saya ini mungkin saya salah, langsung seolah-olah dunia tenang. Tidak ya, tapi itu kita masih dalam proses untuk menghancurkan Israel gitu Pak Ustadz. Jadi proses itu adalah proses yang penuh ya mungkin gimana ceritanya ini ngomongnya Pak Ustadz ya. Jadi ujiannya berat juga. Ya ujiannya berat. Ya. Tapi yang saya agak bingungnya adalah saat itu Imam Mahdi datang, kepemimpinan itu membawakan yang tidak pernah dirasakan oleh umat Islam sebelumnya. Jadi harta melimpah, terus kemudahan banyak didapatkan. Itu bagaimana relatednya Pak Ustadz? Ya.
Jadi fitnah Al-Mahdi itu dijelaskan dalam hadis yang lain yang tadi tidak saya ungkap, itu masa 1 tahun. Fitnah Al-Mahdi. Kita bisa bayangkan, artinya yang dimaksud fitnah Al-Mahdi ini, ketika Al-Mahdi muncul, pasti ada pergolakan ya. Ya tidak mulus lah gitu kan. Tapi itu dalam masa 1 tahun. Setelah 1 tahun, maka kaum muslimin bersepakat bahwa dia memang Al-Mahdi yang menjadi panutan. Nah, 1 tahun itulah setelah masa 1 tahun mulailah kejayaan itu berlaku. Ya, walaupun belum sampai bersinggungan dengan Israel. Tapi kejayaan di negeri-negeri kaum muslimin itu Allah buka. Kemakmurannya Allah buka di masa Al-Mahdi itu. 1 tahun. Fitnahnya hanya 1 tahun. Setelah itu kejayaan. Ya, tapi belum bersentuhan dengan Israel. Artinya bertempur mengalahkan Israel belum. Hanya kondisi di internal negeri-negeri kaum muslimin sendiri. Terus berlangsung sampai Dajjal muncul. Nah, Dajjal muncul karena keirian mulai berkembangnya Islam dan kejayaan Islam, kemakmuran Islam itu mulai muncul. Dajjal iri, muncullah Dajjal di tahun ke-7. Jadi kejayaan itu sudah ada di masa Al-Mahdi ya sebelum turunnya Dajjal. Sebelum munculnya Dajjal. Kalau Dajjal bukan turun tapi muncul. Sedangkan Nabi Isa turun dari langit. Begitu Pak Buana. Ya, jadi kejayaan Imam Mahdi atau keberkahan Imam Mahdi dirasakan oleh negara-negara atau umat Muslim ya Pak Ustadz ya. Ya, Tidak untuk seluruh dunia ya, karena betul. dalam masa 7 tahun setelahnya akan ada Dajjal. Nah, itu akan terjadi tanda kutip huru hara lagi ya. Ya, 7 tahun setelah itu huru hara, tapi Allah turunkan Nabi Isa itu. Ya, Nabi Isa untuk membantu memerangi Dajjal dan akhirnya membunuh setelah Dajjal terbunuh, ya, Israel jatuh, Bani Israel, kaum Nasrani dan umat-umat yang lain akan berbondong-bondong masuk Islam sebagaimana dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu. Mereka berbondong yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk Islam berbondong-bondong. Ya, yang dikabarkan dalam Al-Qur'an yang kemarin sudah kita bahas bahwa tidak akan orang Nasrani ahli kitab pada masa Nabi Isa itu mereka meninggal kecuali telah beriman kepada Allah, Rasulnya Muhammad, dan mengakui Isa sebagai Rasulullah. Saya coba lihat lagi hadis ya, ayat itu tadi saya ingat juga saya ungkapkan. Di ayat Az-Zukhruf tapi 62, enggak saya nukil di sini. Ayat Az-Zukhruf 62. Begitu Pak Buana. Oke Pak Ustadz. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Ini tentang silakan. perbedaan antara perang dengan Romawi dan penaklukan Romawi. Kalau saya tadi ada di di flowchart yang Pak Ustadz sampaikan. Pertama itu adalah perang dengan Romawi. Artinya itu kita dalam kondisi masih berperang ya. Sementara penaklukan Romawi artinya semua umat Nasrani berbondong-bondong menjadi yang ditandai Muslim, yang ditandai oleh Nabi SAW dengan Vatikan atau Roma. Roma maksudnya Roma kota Vatikan ya. Itu nanti mereka akan kembali bertobat untuk meluruskan akidahnya dan menyatakan Isa adalah Rasul, bukan anak Tuhan. Nah, itu ujungnya. Tapi di awal tentu kita bisa bayangkan Romawi di situ Eropa itu pasti akan masalah kan dengan kehadiran kekuasaan Islam saat itu, yakni Al-Mahdi.
Ya, terima kasih Pak Silakan ya. Ustadz. Sama-sama Sementara itu Pak dulu. Buana. Jazakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Buana. Silakan untuk yang lain. Belum ada Pak Ustadz. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi saya nukil penjelasan ini dari Imam Suyuti dan Ibnu Hajar ya, yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan waktu-waktu, prediksi waktu terkait dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan memang dari gejala-gejala apa yang terjadi di muka bumi saat ini dan telah diuraikan pada kajian pekan yang lalu, tanda-tanda kecilnya itu sudah banyak yang bermunculan. Tinggal tanda-tanda besar. Dan tentu tanda-tanda besar itu diingatkan oleh Nabi, banyaknya fitnah. Banyaknya fitnah yang dikabarkan sore hari masih beriman, esok hari sudah meninggalkan iman. Pagi hari masih beriman, sore hari sudah meninggalkan iman. Nah, untuk menjaga dari fitnah-fitnah itu, hendaklah kita terus berilmu, mengkaji ilmu, dan memahami situasi agar tidak terpeleset kepada fitnah-fitnah akhir zaman. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Untuk sementara Bu Lili kita akhiri saja karena tidak ada pertanyaan lain. Baik Pak Ustadz. Bermanfaat untuk dikaji ulang nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.